أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, para hadirin mulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tatayyur atau tiarah, kalau tidak salah di bab yang ke berapa nih, 28 atau 29 gitu. Bab membahas tentang tatayyur. Tatayyur ini merasa bernasib sial atau merasa bernasib baik dengan sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar gitu. Dengan angka, dengan hari, dengan bulan. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Ada beberapa hadis lagi yang belum kita bacakan pada bab ini. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Wala tiyarata, dan tidak ada tatayyur, tidak ada bernasib sial. Tidak boleh bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar. Tapi yu'jibuni al-fa'lu, kata Rasulullah, ada yang mengagumkan diriku. Jadi ada sesuatu yang mengagumkan, yang menakjubkan. Ajaib sekali. Apa itu al-fa'lu? Lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu al-fa'lu?" Al-fa'lu, kata Rasulullah, adalah al-kalimatut tayyibah. Al-fa'lu itu adalah kata-kata yang baik. Kata-kata motivasi lah. Motivasi yang baik, husnuzon, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-fa'lu. Jadi bisa kita terjemahkan al-fa'lu ini adalah optimis. Optimis. Jadi kalau optimis itu boleh dalam Islam. Jadi ini tidak termasuk dalam kategori tatayyur. Tidak tatayyur. Optimis. Apa contohnya? Husnuzon atau optimis itu dulu seperti Imam Bukhari ya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, semasa kecilnya beliau itu rajin nyatat. Lalu dilihat oleh gurunya. Kata gurunya, tulisan kamu ini adalah tulisan ahli hadis. Kamu bakalan menjadi tulisan yang sama seperti tulisan orang yang pakar ilmu hadis. Nah, guru Imam Bukhari ini ketika melihat tulisan itu, lalu dia berikan dorongan, motivasi, optimis, sehingga muncul optimis pada diri Imam Bukhari. Dengan begitu dia semangat belajar, menghafal hadis. Menjadilah beliau seorang ulama hadis yang terkenal, Imam Bukhari. Jadi beliau itu menjadi seorang ulama hadis karena pujian daripada gurunya tadi. Yang dipuji itulah tulisannya doang gitu. Dan ini tidak termasuk tatayyur. Tidak masuk tatayyur. Ada lagi misalnya, apalagi contoh, biasanya orang optimis dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang terjadi. Ada misalnya apa biasanya di tengah-tengah masyarakat itu? Kita itu optimis gitu. Ya seperti akhlak seseorang. Ini masa kayaknya kecilnya ini orang udah kelihatan rajin, semangat. Lalu kita optimis, kayaknya anak ini bakalan sukses ini. Kedepannya anak ini sukses. Kelihatan anaknya rajin belajar, kemudian rajin giat. Ini kelihatannya ke depan anak ini sukses. Nah, berarti dia menilai seseorang dengan apa yang dilihat pada diri anak tersebut. Ini berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman. Itu tidak ada masalah.
Sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaumu thalathun. Pesimis itu boleh pada 3 perkara. Pesimis. Yang pertama adalah pada al-faras. Faras itu kendaraan. Kemudian al-mar'atu, kepada perempuan, pada istri, calon istri, pokoknya perempuan. Boleh pesimis pada perempuan, boleh. Boleh pesimis pada kendaraan, boleh. Kemudian yang ketiga pada rumah. Boleh pesimis pada rumah, boleh. Selama ada alasannya. Kuat sekali, dugaannya kuat sekali. Misal pada kendaraan, kayaknya pesimis deh. Ngelihat kendaraannya nih, bannya udah mulai botak, kemudian mesinnya kelihatannya udah tua. Udahlah mas, nggak usah beli mobil ini mas. Boleh seperti itu, tidak ada masalah. Itu bukan tatoyur. Jadi bedanya tatoyur dengan dengan pesimis atau optimis. Kalau seseorang pesimis atau optimis, dia berdasarkan alasan. Ada bukti-bukti yang kuat. Kalau tatoyur ini nggak ada buktinya. Tatoyur ini, misal ada kupu-kupu masuk ke rumah, lalu kemudian dikaitkan nanti akan terjadi begini begitu. Kan nggak ada alasannya. Nggak bisa dibuktikan gitu. Nggak bisa tidak beralasan lah. Beda dengan sesuatu yang kita lihat, yang suatu kita lihat itu lalu muncul pesimis atau optimis, misal pada rumah. Kayaknya mas nggak cocok deh kalau beli rumah di sini kita. Nah, lalu disebutkan alasannya A, B, C. Kalau alasan itu bisa diterima dan terbukti memang alasan itu, maka boleh, tidak ada masalah. Ini tidak masuk tatoyur. Yang masuk tatoyur adalah, aduh mas kayaknya nggak cocok deh rumahnya kalau kita beli di sini. Kenapa? Ketika saya masuk di gerbangnya aja, tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Kelihatannya seram. Kelihatannya tadi ada sarang laba-labanya beda. Padahal harga rumahnya ya murah gitu. Kelihatannya aneh nih. Harga rumahnya kenapa murah ini? Bisa jadi orang nggak mau beli karena ini rumahnya rumah angker. Nah, kata-kata rumah angker, rumah begini begitu. Jadi tidak bisa diberikan alasan, lalu kemudian mengurungkan niat untuk tidak membelinya, mengurungkan niat untuk udahlah nggak usah beli dah. Nah, ini bisa jadi masuk pada tatoyur. Kalau dia beralasan, kenapa nggak mau beli? Ini kan rumahnya murah. Di sini lingkungannya lumayan bagus. Iya mas, tadi saya melihat tetangga kiri kanannya, saya mencoba untuk menyapanya, kelihatannya kayak beda gitu, sambutannya beda. Saya khawatir nanti kalau kita langsung beli rumah di sini, lalu kemudian kita dapat tetangga yang tidak baik, jadi kita nggak nyaman juga nanti tinggalnya di sini. Berarti ada alasannya. Alasannya kuat. Kenapa tidak mau memilihnya? Karena khawatir memang tetangganya kiri kanannya tidak baik. Gimana caranya kok tahu tetangga tidak baik? Tadi saya lihat di sana sebelahnya anjingnya berkeliaran, sana musiknya kencang-kencang banget gitu. Kayaknya udahlah kita cari tempat lain aja deh. Berarti ada alasannya. Dia pesimis untuk beli rumah di situ. Boleh, tidak ada masalah. Atau ketika kita misalnya mau cari calon menantu buat kita misalnya. Kita lihat dulu nih calonnya, calon istrinya. Waduh, katanya nak, yang lain aja deh nak. Kayaknya Umi nggak setuju deh, Mama nggak setuju deh. Ngelihat cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara bersikapnya, kelihatannya nggak cocok gitu. Mama nggak cocok deh. Coba dicari yang lain aja. Dia pesimis dengan perempuan yang dilihat dengan bukti-bukti ya, bukan hanya sekedar suuzon, tidak. Dengan bukti-bukti yang kuat bahwa ini tidak baik. Boleh seperti itu, boleh, tidak ada masalah. Ini tidak termasuk tatoyur. Yang dimasuk tatoyur adalah anak itu udah baik, udah nutup aurat yang bagus, hanya sekedar tai lalatnya itu ada di mana misalnya? Di bibir misalnya. Waduh nak, kayaknya udah nak, jangan deh. Kenapa Mi? Kenapa Mama? Itu ada tai lalatnya di bibirnya. Emang kenapa? Ini biasanya nih orang judes nih. Ini nanti kalau kamu nikah sama dia, kamu nanti diomelin mulu sama dia.
Apa namanya? Cerewet. Nah, ceriris apa nama cerewet tuh. Pokoknya gitulah, ada aja lah dikait-kaitan. Itu kan tidak terbukti. Apa hubungannya tai lalat yang ada di sedikit dekat bibir dengan sikap seorang? Itu kan nggak bisa. Nah, itu yang bisa membedakan kita mana pesimis, mana optimis, mana tatoyur. Kalau pesimis, optimis berdasarkan bukti-bukti yang kuat, pengalaman-pengalaman yang dilewatkan, pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan, nah itu tidak ada masalah. Dalam Islam nggak ada masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan yu'jibuni al-fa'lu. Aku kagum, yang menakjubkan bagiku adalah al-fa'lu. Fa'lu itu optimis. Seseorang itu optimis menjalankan kehidupannya. Optimis. Apa itu optimis? Kata Rasul SAW menjawab al-kalimatut thayyibah. Optimis itu adalah kalimat-kalimat yang memotivasi. Anaknya dimotivasi, Masya Allah, kelihatan kalau kamu rajin seperti ini nak, kalau kamu begini-begini, kedepannya kamu insya Allah kamu jadi anak yang sukses. Semoga kamu nanti jadi anak yang sukses. Karena kelihatan kamu rajin belajarnya, kelihatan kamu semangat pergi sekolahnya, kelihatan kamu ketika bangun dari tempat tidurnya, ingat mau sekolah itu kayaknya termotivasi gitu. Berikan anak itu motivasi-motivasi seperti itu, ini akan muncul pada diri anak itu al-fa'lu tadi, optimis. Itu tidak ada masalah, boleh. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kita bacakan dalil yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Beliau berkata, "Dzukiratit at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah ketika kami duduk bersama Rasul sallam, lalu disebutkanlah di sisi Rasul ini at-tiyarah, tatoyur tadi, bernasib sial. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanuha al-fa'lu." Maka yang terbaik adalah al-fa'lu. Fa'lu itu tadi optimis. Optimis. Udah jangan pesimis, jangan bernasib sial, tiara, optimis saja. Jalankan saja, kemudian kuatkan motivasi sehingga dalam menjalankannya kita lebih semangat gitu. Itulah al-fa'lu. Lalu kata Rasulullah, "Wala taruddu musliman." Jangan sampai seorang muslim itu mengurungkan niatnya, meninggalkan sesuatu yang ingin dia kerjakan karena tiara. Nggak boleh. Seorang muslim tidak boleh mengurungkan niatnya atau membatalkan niatnya, menggagalkan niatnya untuk melakukan sesuatu karena kan tiara tadi. Tiara. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, apabila kalian, kata Rasulullah, melihat sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Kita kan dalam kehidupan ini pasti ada aja sesuatu yang kita lihat. Dan berbagai macam jenis sesuatu yang kita lihat itu ada sesuatu yang kita tidak sukai. Ada sesuatu yang tidak kita senangi. Bahkan tidak hanya sekedar terlihat, bahkan terjadi pada diri kita. Kemarin persis kemarin. Jadi saya lewat di jalan utama Tuku Bimas itu, di depan saya ada dua kendaraan lagi. Tiba-tiba ada kucing melintas, kencang sekali lari. Lalu kemudian kucing itu ditabrak sama motor. Langsung mati di tempat kucingnya. Kasihan sekali, Masya Allah. Sampai wajahnya itu, kepalanya berdarah, kakinya kelihatannya luka-luka gitu kucingnya. Mati di tempat. Lalu ketika itu saya parkirkan kendaraan. Saya datangin mas-mas yang nabrak tadi. Mukanya langsung pucat, gemetaran dia. Saya samperin, "Kenapa mas?" "Iya nggak sengaja pak, saya tadi nabrak ini kucing." Sebenarnya sih kucing itu yang lari, tiba-tiba lari kencang banget. Saya lewat, kucing itu kena tabrak gitu. Untung saja alhamdulillah mas-masnya ini nggak ikut jatuh gitu. Dia boncengan berdua sama istrinya. Tapi istrinya sama dia wajahnya kelihatan berbeda sekali. Ketakutan kelihatan. Saya hibur. Udah nggak apa-apa. Iya panik. Kenapa? Iya pak, ini saya nggak sengaja. Ya udah nggak apa-apa. Ya namanya juga kecelakaan gitu.
Yang penting jangan ada sesuatu yang terlintas di benak masnya. Ada nggak sesuatu yang terlintas di benak masnya? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Ya, itu bagus. Saya tahu, Pak, itu bagian daripada kesyirikan, kata dia. Oh, Masya Allah, udah paham dia nih. Alhamdulillah dia udah paham. Ya udah, kalau begitu tenang. Ya, tapi saya nggak tenang karena takutnya ini kucing peliharaan. Memang kucingnya bagus, kucing kayak kucing peliharaan itu. Ternyata dia paniknya itu takut ini kucing peliharaan orang nyari, minta ganti rugi. Cuma ini karena di jalan utama kan nggak ada orang di sana, kecuali orang yang cuma lewat. Ini kucing siapa? Ya sudah, karena nanti kasihan kucing ini dibiarkan begitu saja. Udahlah, kita bawa aja kucing ini. Saya bawalah masnya itu ke Masjid Al-Ikhlas, kemudian disuruh kuburkan di sana. Dikuburkan, udah selesai. Alhamdulillah, ini orang sudah nggak tahu apakah dia sudah pernah belajar atau apa. Yang penting saya tegaskan itu. Mas, apa yang terbesit di benak Mas ketika nabrak kucing tadi? Alhamdulillah nggak ada apa-apa, Pak. Benar nih. Nggak ada merasa kayak nanti akan ada sial apa, akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Enggak. Saya tahu itu bagian daripada syirik, saya tahu itu, katanya. Alhamdulillah. Begitu yang sebenarnya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'a ahadukum ma yaqra, apabila ada sesuatu yang kalian lihat atau terjadi seperti kemarin itu terjadi, kucing tiba-tiba melintas tertabrak. Itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu yang kita benci gitu terjadi pada diri kita. Ada sesuatu yang kita lihat kayaknya enggak enak dilihat, tiba-tiba di depan kita ada orang tabrakan. Kemarin juga sama di pagi harinya. Kemarin ini masih tiba-tiba ada tukang ojek jatuh di jalan utama Duku Bima itu, jatuh di pinggir jalan. Kemudian kita angkat sama teman-teman yang lain, diangkat. Udah nggak bernafas, udah nggak bernyawa. Mati. Gojek dia pakaian lengkap, tiba-tiba jatuh di pinggir gitu. Kirain jatuh karena apa, kecelakaan atau karena tabrak mobil, karena ada mobil di depannya memang. Tapi dia nggak ada luka gitu, jatuh aja. Kita langsung bawa di ambulan, kita antarkan ke rumah sakit Hermina, lalu dicek, dipastikan oleh rumah sakit benar dia meninggal. Dipanggillah keluarganya, ada di keluarganya Jakarta kemarin, daerah dekat Bambu Apus ke sana lagi. Kita teleponin, akhirnya keluarganya datang. Nah, itu kan sesuatu yang terlihat langsung. Bahkan teman itu yang menceritakan juga kemarin kami melihatnya, katanya, Ustaz, itu persis bapak-bapak itu jatuh di depan saya. Persis saya melihatnya langsung, katanya. Ini kan sesuatu yang terjadi di depan kita, yang sesuatu itu tidak kita inginkan, sesuatu yang kita benci gitu, nggak kita sukai gitu. Sesuatu itu terlihat. Yang penting jangan sampai terbesit di benak kita, waduh, nggak enak nih mau lanjutkan perjalanan. Waduh, nggak enak nih mau dikerjakan. Nggak enak nih mau... Nah, itu kata-kata nggak enak nih itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalaulah itu terjadi, ya namanya kita nggak tahu. Kadang-kadang ada saja sesuatu yang terbesit di benak kita tatkala kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan. Ada. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah sebuah doa. Baca doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Baca doa ini. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, ya kita kan nggak tahu, kadang di perjalanan tiba-tiba ada yang kecelakaan di depan kita, ada apalah yang terjadi. Nah, lalu muncul nih sesuatu yang tidak baik terbesit di benak kita, terlintas di hati kita. Maka kalahkan itu semua dengan baca doa ini. Baca doa ini. Apa itu doanya tadi? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Nah, baca doa ini supaya apa yang terbesit di benak kita itu tidak terjadi.
apa yang terlintas di benak kita itu terkalahkan oleh doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang datang kecuali darimu ya Allah. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan, menolak bahaya kecuali Engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika. Dan tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali darimu ya Allah. Pertolongan darimu ya Allah. Ini doa dibacakan ketika terlintas sesuatu yang tidak baik pada diri kita, tatkala melihat sesuatu atau terjadi sesuatu pada diri kita, terlintas nih sesuatu yang tidak baik, baca doa ini. Insya Allah kebaikan-kebaikan akan tetap datang pada kita dan keburukan-keburukan akan Allah jauhi dari kita. Baik. Ya, kalau bisa dihafalkan doa ini supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Atau kalau tidak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Tidak ada masalah. Baca bahasa Indonesianya. Terlihat sesuatu yang tidak baik di depan kita. Udah, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali darimu dan tidak ada bahaya kecuali Engkau yang bisa menolak dan menghalaunya. Dan saya paham betul bahwa tidak ada daya saya, tidak ada kekuatan saya kecuali atas pertolongan darimu ya Allah. Baca doa dengan terjemahan itu tidak ada masalah. Iya, supaya mengalahkan tadi tatayyur tadi. Baik, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Kata Ibnu Mas'ud secara marfu ya, hadis ini secara marfu diriwayatkan oleh beliau, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu adalah merupakan perbuatan syirik. Tatayyur itu adalah merupakan perbuatan syirik. Wa ma minna illa, kata beliau, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari tatayyur ini. Berarti ini suatu hal yang tidak mungkin kita bisa hindari. Bahkan mungkin kalau dia sudah ngaji puluhan tahun sekalipun, bisa jadi dia akan terjatuh pada perbuatan tatayyur ini. Karena perbuatan tatayyur ini kan sering sekali terjadi pada diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, kadang anak kita, kadang saudara-saudara kita. Ada saja tuh kaitan-kaitan yang dilihat, didengar, lalu kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Itu sudah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan itu, wa ma minna illa, tidak ada yang bisa menghindarinya. Semua orang mungkin akan pernah, semua orang pernah melakukan tatayyur ini. Makanya kata beliau, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Hilangkan itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa kita yang telah melakukan tatayyur tadi dengan menguatkan kembali tawakal kita. Kuatkan lagi tawakalnya. Jadi ketika sesuatu yang terjadi di depan kita, terbesit langsung di benak kita, waduh kayaknya nggak usah deh mas, kita lanjutkan perjalanan mas, kita mutar lagi deh. Karena saya kayaknya nggak enak nih melihat sesuatu yang terjadi. Maka harus dikuatkan lagi tawakal kita kepada Allah. Kuatkan tawakal kita. Kita sudah bacakan tadi. Ada kata la haula wala quwwata bika. Itu menguatkan tawakal kita. Kita gantungkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat lagi sandaran jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan lagi pada diri kita, tidak ada kebaikan yang kita dapatkan kecuali dari Allah, dan tidak ada sesuatu yang membahayakan kita terjadi kecuali Allah yang mampu menghindarkannya dari kita. Ini kata-kata yang seperti ini menjadikan ketawakalan kita semakin kuat lagi. Itu yang bisa menghapuskan sesuatu yang terbesit di benak kita atau terlintas di hati kita yang tidak baik. Kuatkan lagi tawakal kita. Jadi yang pertama tadi membaca doa. Yang kedua apa yang kita lakukan? Menguatkan tawakal. Ini dua perkara ini harus ada pada diri kita tatkala kita melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu lalu terbesit, terlintas pada diri kita yang tidak baik.
Baca doa ini, selain membaca doa ini, kuatkan lagi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bacakan satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis ini sampai pada seorang sahabat bernama Ibnu Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa orang yang dia mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk melakukan sesuatu kebutuhannya karena tiarah, karena tatoyur tadi, maka dia sungguh telah jatuh kepada perbuatan syirik. Dia jatuh kepada perbuatan syirik. Apa sih yang dia lihat? Apa sih yang dia dengar? Angka apa sih yang dia takuti gitu? Ngelihat angka ini takut gitu. Nggak boleh. Nah, ketika dia terjadi pada dirinya tiaroh itu atau tatoyur itu, ketahuilah, maka sungguh dia sudah jatuh kepada perbuatan syirik. Lalu ketika itu para sahabat bertanya, apa kata sahabat? Fama kaffaratu zalik? Ya Rasulullah, bagaimana menggugurkan dosa syirik kita tatoyur tadi? Tadi kan Rasul mengatakan nggak mungkin kita bisa terhindar nih. Terhindar dari tatoyur ini nggak mungkin. Kadang bisa jadi kita tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari kita jatuh kepada perbuatan tatoyur ini. Makanya para sahabat bertanya, "Fama kaffaratu dzalik?" Kalau begitu, bagaimana cara kita menggugurkan dosa tiarah ini ya Rasulullah? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Apa kata Rasulullah? Bacalah, ucapkanlah doa ini, Allahumma la khairah illa khairuk, wa la tayrah illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Wala ilaha ghairuka. Baik, kita ulangi sekali lagi. Allahumma la khairah illa khairuk, wala tayrah illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Inilah doanya. Dibaca ini supaya menggugurkan dosa kesyirikan tiarah yang barusan kita lakukan. Karena ini dosa syirik. Dosa syirik itu kan tidak bisa diampuni kecuali kita bertobat kepada Allah. Dan diantaranya kalau dia adalah dosa syirik yang berupa tiarah, baca doa ini. Inilah penggugur. Inilah yang dapat mencuci agar dosa itu bersih pada diri kita. Seakan-akan ini doa sebagai alat yang bisa mencuci dosa tiarah yang barusan dilakukan. Yaitu Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruk. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang berasal darimu. Tayr itu kesialan. Tidak ada kesialan. Enggak ada. Kecuali kesialan itu atas ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi tidak ada benda yang kita lihat itu lalu kemudian kita sial, enggak. Apa hubungannya benda yang kita lihat, benda yang kita dengar, lalu kemudian kita kaitkan dengan kesialan? Nggak mungkin. Nggak ada kaitannya. Nggak ada hubungannya. Karena kesialan dan kebaikan itu ya kita yakini datangnya dari Allah. Nggak boleh kita kaitkan dengan sesuatu. Apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan daya, tidak berdaya, tidak ada upaya. Suatu angka, hari, tanggal, itu kan nggak ada daya dan upayanya. Maka kita baca doa ini dan ditutup oleh Rasulullah SAW. Wala ilaha ghairuk. Dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini doa sangat bagus sekali dihafal supaya kita bisa amalkan agar tatkala kita jatuh kepada dosa tiarah ini atau tatayyur, kita bisa berangus dosa tersebut dengan doa yang mulia ini. Baik. Hadis terakhir dari bab ini, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka." Jadi yang namanya tiara itu adalah sesuatu yang menjadikan engkau melanjutkan atau mengurungkan niatmu.
Nah, itu namanya tiaro. Jadi tiaro itu kalau pengen tahu kita ini tiaro atau tidak, manakala kita mengalami sesuatu, lalu apa yang kita alami itu menjadikan diri kita melanjutkan atau mengurungkan niat kita untuk melakukannya, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai tiaro. Baik, kita pindah kepada bab yang berikutnya. Bab ma jaa fi at-tanjim. Bab ma jaa fi at-tanjim. Bab yang menjelaskan tentang tanjim ini perbintangan ya. Jadi ilmu perbintangan. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu perbintangan itu dibagi dua, ada dua jenis. Oleh para ulama membaginya menjadi dua bagian. Ada ilmu at-ta'sir. Ada ilmu at-ta'sir. Ilmu perbintangan at-ta'sir. Ada yang kedua ilmu at-tasyir. At-tasyir. Apa itu at-tasyir? At-tasyir itu bisa kita terjemahkan ilmu perbintangan, kalau bahasa ilmiahnya sekarang astrologi. Jadi kayak zodiak, itu ilmu taksir, astrologi. Kalau ilmu tasyir itu disebut dengan bahasa ilmiahnya astronomi. Nah, dua ilmu ini berbeda sekali. Kalau dia astrologi, ini haram. Tentu haram. Kenapa? Karena astrologi ini adalah sebuah ilmu yang dipelajari ilmu itu dengan gerakan-gerakan bintang. Apakah bintang itu berpindah? Yang dipelajari itu perpindahan bintangnya, kemudian kemunculan bintangnya, tenggelamnya bintang itu. Jadi setiap benda-benda langit itu dia pelajari. Ada benda langit ini, lalu kemudian dia pelajari gerakannya, kemudian dia pelajari tenggelamnya. Nah, tidak sampai dipelajari begitu saja. Lalu kemudian dia kaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Nah, itu yang tidak boleh. Ini yang disebut dengan astrologi itu. Jadi mengkaitkan benda langit dengan kejadian yang ada di bumi. Itu tidak boleh. Misal sekarang orang zodiak lah ya, zodiak. Jadi dilihat masa depan orang ini, kemudian rezekinya, kemudian kesabarannya, bisa juga sampai watak-watak orang itu bisa dibaca sama dia dari bintang itu, gerakan bintang itu, dermawannya, pelitnya. Itu bisa sampai seperti itu gitu. Ini misalnya bintangnya apa nih? Libra. Oh, Libra ini orangnya sabar nih. Ini orangnya sabar. Kalau dia Taurus misalnya, ada bintang Taurus. Taurus namanya? Iya, Taurus. Misalnya ini orangnya suka marah-marah. Lalu kemudian ketika dia ingin dijodohkan, waduh, Libra sama Taurus nggak cocok kayaknya. Karena ini orangnya satunya sabar, satunya pemarah. Waduh, ini nanti rumah tangganya kasihan ini. Itu dikait-kaitkan seperti itu. Mempelajari benda-benda langit, gerakan-gerakan bintang itu dipelajari, lalu kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi di bumi ini. Atau dengan gempanya, tsunami-nya, pokoknya apa saja yang terjadi di muka bumi ini dikaitkan dengan benda-benda yang ada di langit tersebut. Maka ini yang dimaksud dari bab yang akan kita pelajari ini. Adapun yang ilmu yang kedua tadi yang disebut dengan ilmu tasyir, at-tasyir ini ya ilmu astronomi. Jadi suatu ilmu yang dipelajari dengan gerakan-gerakan bintang juga. Jadi benda-benda langit yang bergerak, yang berpindah-pindah tempat, itu dipelajari lokasi-lokasinya. Seperti bulan itu kan kita bisa tahu ini tanggal berapa ini berapa hijriah. Kadang orang-orang kampung bisa melihat kalau dia sabitnya begini, ini kayaknya baru tanggal 3-4 deh.
Dia tahu kalau udah sempurna bulat itu bulannya ini tanggal 15. Pertengahan bulan ini. Itu boleh mempelajari ilmu-ilmu gerakan-gerakan benda-benda langit seperti itu. Jadi bintangnya, bulannya yang dipelajari, atau planet-planet yang lain yang dipelajari, gerakan-gerakannya, perpindahan-perpindahan lokasi dari benda-benda langit itu, tapi tidak dia kaitkan dengan kejadian yang di bumi. Dia hanya menggunakan ilmu-ilmu itu untuk mengetahui arah misalnya. Seperti arah kiblat. Kalau dulu kan mungkin sulit untuk mendapatkan kompas. Nah, sehingga untuk menentukan arah kiblat itu dia pelajari gerakan-gerakan benda-benda langit itu. Dia lihat, oh ini begini bintangnya. Nah, di sanalah arah kiblat tersebut. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Dia tidak sama sekali mengkaitkan kejadian yang ada di bumi, enggak. Jadi dia mempelajari benda-benda langit itu untuk mempermudah menentukan arah atau musim. Bisa jadi musim juga. Kadang kan ada kenapa? Cuaca. Bisa dipelajari, dikaitkan dengan itu boleh, tidak ada masalah. Tapi memang itu tidak bagian daripada kepastian. Dia hanya memprediksikan. Perkiraan, iya. Sama kan seperti kita juga. Sama, kadang-kadang kita mengatakan, oh ini kita harus udah siap-siap ember nih. Kenapa? Karena kita akan masuk bulan September, Oktober, Desember. Kan biasanya memang bulan-bulan ini adalah bulan-bulan turun hujan kan? Iya. Biasanya seperti itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita tidak sama sekali mengkaitkan pergerakan benda-benda langit itu dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Enggak. Tapi memang ini ada pelajarannya. Itu dipelajari gitu. Jadi kita tahu cuacanya seperti apa. Musim itu akan berganti kan, apalagi di luar negeri itu ada beberapa musim. Kalau kita kan cuma musim panas sama musim hujan. Musim duren beda ya. Jadi musim-musim itu berbeda-beda dan itu bisa diketahui dengan mempelajari tadi benda-benda langit itu. Makanya muncullah ilmu falak. Ilmu falak itu kan ilmu yang dipelajari dengan menggunakan lokasi-lokasi bintang-bintang itu, pergerakan bintang itu. Nah, keluarlah ilmu falak. Sehingga kalau kita lihat Muhammadiyah sampai saat ini mereka sudah menetapkan 1 Ramadan itu kapan. Sudah jelas mereka. Pokoknya jauh hari, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu mereka sudah memastikan bahwa Ramadan pada tahun ini jatuh pada tanggal, lupa saya, tanggal berapa itu? 2 April atau berapa April gitu. Berapa? 2 April kayaknya. Mereka sudah menetapkan itu. Nah, itu mereka menetapkan itu bukan tanpa ilmu, bukan. Mereka menetapkan itu dengan ilmu. Mereka kaji, mereka bahas bintangnya, gerakan bintang begini, lalu kemudian mereka tambah-tambahkan, kalikan dan seterusnya, keluarlah hasilnya ini. Nah, itu namanya ilmu at-tasyir tadi. Ilmu perbintangan. Tapi ilmu itu adalah ilmu untuk mengetahui arah atau musim. Tadi seperti ingin mengetahui tanggal-tanggal di bulan Hijriyah, itu bisa diketahui tanggal Hijriyah sekian, itu bertepatan pada tanggal Masehinya sekian. Nah, itu bisa dipelajari melalui ilmu falak. Nah, cabang ilmu yang kedua ini tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Ada memang khilaf para ulama pada masalah yang terakhir tadi, yang kita mengkaitkan antara gerakan benda langit dengan musim. Itu masih khilaf para ulama. Misalnya Desember apa tadi itu dipelajari lalu kemudian dikaitkan dengan musim-musim. Itu ada khilaf para ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa tidak ada masalah, boleh. Boleh seseorang itu ingin mengetahui musim, dalam 1 tahun itu terbagi 4 musim. Maka pada tanggal sekian sampai sekian ini biasanya musim ini. Pada tanggal sekian sampai tanggal sekian ini musim ini. Nah, ini ada masalah. Kalau itu memang dipelajari dengan ilmu astronomi tadi. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang akan kita bacakan ini adalah ilmu yang pertama tadi. Apa itu? At-ta'sir. Seakan-akan benda langit itu bisa mempengaruhi
bumi. Itu yang tidak boleh. At-ta'sir, taksir itu mempengaruhi. Jadi ada pengaruh. Seakan-akan benda langit itu bisa memberikan pengaruh kepada apa saja yang terjadi di bumi ini. Ini nggak benar, nggak boleh. Makanya para ulama pernah mengatakan orang yang membaca zodiak itu sama artinya orang itu mendatangi dukun. Kita sudah pernah belajar tentang hukum mendatangi dukun. Masih ingat ya? Apa hukum mendatangi dukun? Itu diperinci oleh para ulama. Dilihat dulu Ustaz, kalau dia datang ke dukun itu cuma sekedar bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Cuma bertanya doang. Datang bertanya. Kalau dia datang bertanya lalu membenarkannya, dia jatuh kepada kekufuran. Ya kan? Pernah kita pelajari. Nah, para ulama mengatakan bahwa orang yang membaca zodiak itu sama hukumnya seperti orang yang mendatangi dukun. Kenapa kita katakan sama? Karena ilmu perbintangan ini adalah cabang daripada ilmu sihir, cabang daripada ilmu dukun. Seakan-akan orang yang mempelajari ilmu bintang ini, dia mengetahui hal-hal yang gaib. Hal-hal yang terjadi di muka bumi ini kan hal-hal yang gaib. Nah itu seakan-akan diketahui oleh orang-orang yang belajar ilmu bintang. Nah ilmu bintang itu diantaranya hasil daripada ilmu bintang itu, itulah zodiak itu. Makanya Masya Allah ya, kita melihat dulu di zaman koran-korannya lagi naik daun ya, itu koran-koran ternama loh. Itu pasti setiap harinya ada ramalan bintang. Ramalan bintang hari ini tanggal sekian. Nah, itu bintangnya ini. Lalu kemudian ramalannya adalah akan dimudahkan pekerjaannya, akan diberikan kemudahan begini dan seterusnya. Itu ada. Nah, maka kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, kalau kita mendapatkan ramalan-ramalan seperti itu, kita nggak boleh baca. Udah lewatkan. Tidak hanya di media cetak ya, di media informasi seperti televisi pun ada yang menayangkan seperti itu. Nggak tahu sekarang, udah jarang lihat televisi masih ada nggak Bu? Televisi yang menayangkan ramalan-ramalan seperti itu? Udah nggak nonton TV juga ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Masih seperti itu. Nanti ditelepon gitu ya. Konsultasi, saya bintangnya ini, saya lahirnya tanggal ini, lalu kemudian dibacakan sama dia. Nggak boleh. Masya Allah. Tapi tadi saya melihat ada itu di beberapa media informasi, media cetak, tapi udah berbentuk aplikasi ya. Kita nggak sebutkanlah aplikasinya. Di aplikasi itu ternyata memang menampilkan berita semua di situ, di aplikasi itu. Nah, termasuk yang tertulis di aplikasi berita, ini kan cerita berita gitu. Ngapain dia masukkan tentang ramalan zodiak? Barusan tadi sebelum berangkat kajian, saya iseng-iseng melihat itu aplikasi berita tersebut, buka, ternyata ada di situ, masih ada gitu. Ramalan zodiak itu ternyata masih ada sampai sekarang gitu. Kok masih ada orang percaya hal-hal seperti itu gitu. Makanya belajar tauhid seperti ini memang nggak bisa kita nggak bisa kita katakan udahlah ngapain lagi kita belajar tauhid seperti ini. Toh juga orang udah nggak percaya lah, zaman sekarang udah modern kayak gini, masih ada orang percaya hal seperti itu. Ternyata masih ada. Kalau nggak ada orang percaya, nggak mungkin dia tampilkan di situ. Tadi saya alhamdulillah cuma sekedar melihat judulnya doang, tapi saya nggak buka gitu. Langsung astagfirullahaladzim. Allahumma la tayra illa tayruk wa la ilaha Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha
ghairuk. Baca doa seperti itu. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba kita melihat atau kita sedang membuka medsos kita, ada aja kadang-kadang yang menawarkan sesuatu, yang tawaran itu bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ada lagi, ingat nggak, ibu-ibu dulu pernah nggak dikirimin teman-temannya pesan? Sampaikan pesan ini kepada 5 grup. Maka Anda akan mendapatkan hari-hari Anda dengan bahagianya. Sampaikan ini kepada 10 grup. Niscaya rizki Anda akan dilipat gandakan. Ada loh orang percaya gitu. Lalu kemudian dia sampaikan, dia kirim nih ke WhatsApp teman-temannya. Ada yang lebih parahnya lagi, lebih ekstrimnya lagi. Barang siapa yang tidak menyampaikan pesan ini kepada 10 orang dari teman-temannya, maka rizkinya akan diseratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, dia bawakan kadang-kadang hadis. Memang hadis yang dia tuliskan. Cuma di belakangnya itu akhirnya dituliskan, sampaikan pesan ini kepada yang lain agar Anda mendapatkan atau apalah. Tapi sekarang itu udah hampir jarang sekarang. Sekarang udah hampir jarang. Tapi dulu di awal-awal kenal WhatsApp apa gitu, itu sering banget pesan-pesan itu masuk. Kadang-kadang dari teman-teman yang apa ya, yang ilmu agamanya udah ada lah, basic ilmu agamanya udah ada gitu. Tapi masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Ini kan termasuk tatoyur. Apa pesan itu? Pesan kok iya ada pesan lalu dikaitkan dengan rizki kita gitu. Apa hubungannya pesan itu di-share kepada orang lain lalu kemudian rizki kita lancar gitu? Apa hubungannya? Dan pesan yang disampaikan itu bukan pesan penting gitu. Cuma ancamannya doang. Ada yang lagi ancaman yang lebih ekstrim lagi. Kalau enggak keluargamu meninggal katanya. Ya iyalah, semuanya kita meninggal, saya juga akan meninggal gitu. Kalau enggak keluargamu akan meninggal katanya, akan meninggal. Ya iya, semua meninggal gitu. Cuma kan ekstrim banget kalau enggak nyampein itu meninggal gitu. Itu yang ekstrimnya. Itu berarti ada di zaman sekarang itu ada. Makanya kenapa kita perlu dan tetap masih harus belajar akidah ini, belajar tauhid ini, karena untuk semakin mengingatkan kita, untuk menguatkan kita gitu, agar kita bisa berada di atas akidah yang benar, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kesyirikan itu mengikuti perkembangan zaman. Kesyirikan itu mengikuti perkembangan zaman. Semakin nanti zaman semakin maju, semakin modern, kesyirikan pun ngikutin zaman. Dulu mana ada, waktu belum ada medsos, belum ada HP yang secanggih sekarang, belum pernah kita kenal ada kesyirikan yang model kirim pesan tadi. Ada, nanti kita nggak tahu ke depannya anak cucu kita gimana lagi model kesyirikannya. Makanya ya dari sekarang lah kita menguatkan akidah yang benar pada diri kita, sehingga ketika kita mendapati sesuatu yang tidak baik pada anak kita kan nggak tahu ketika mereka besar. Mereka tanya ke kita, kita bisa jawab gitu. Karena kita sudah belajar akar dari permasalahan. Di zaman Rasul ada gitu. Di zaman Rasul dulu ada. Dulu begini-begini Rasul melarangnya. Itu sama loh nak dengan sekarang terjadi. Nah itu nggak boleh. Karena sudah ada di zaman Rasulullah. Mirip sekali, mirip. Bedanya memang dulu belum seperti zaman sekarang. Nah itu penjelasan-penjelasan seperti itu bisa kita akan berikan kepada anak kita, pada orang-orang terdekat kita, tatkala kita memiliki ilmu-ilmu dasar mengenal tentang mana yang syirik, mana yang tauhid. Kadang perkara-perkara ini sebenarnya sangat mudah untuk dibantah gitu. Ada orang yang meyakini zodiak, yang bintangnya misalnya Aries, ada Libra, ada Scorpio, ada apalah namanya. Itu kan beda-beda tuh nasib orang biasanya. Kalau beda bintangnya, beda nasibnya, beda rizkinya. Karena beda bintangnya. Itu bisa kita lihat dan bisa dibantah sebenarnya. Coba kita lihat. Ada 2 anak yang berlahiran, yang lahir di hari yang sama, bahkan di jam yang sama. Mungkin di rumah sakit yang sama. Coba lihat, anak ini besar. Beda nggak nasibnya? Bisa jadi beda. Satu miskin, satu kaya. Padahal dia lahir di hari yang sama, di jam yang sama. Kok bisa beda gitu? Padahal bintangnya sama loh. Di 2 anak bintangnya sama.
Harusnya akal mereka sudah bisa membantah ramalan-ramalan bintang seperti ini gitu. Jangankan 2 anak yang lahir bersamaan tadi ya. Ini 2 anak yang kembar loh. Dari ibu yang sama, dari ayah yang sama. Kembar nih anak. Ternyata ketika besar beda nasibnya. Beda. Ada lagi di antara para ulama yang membantah itu. Membantah ilmu zodiak ini. Ilmu peramalan terhadap nasib seseorang. Dianalogikan seperti orang yang sedang berada di kapal. Ya mungkin ratusan orang lah di kapal tersebut. Atau ribuan orang yang ada di kapal itu. Tiba-tiba kapalnya pecah, tenggelam. Ribuan orang tadi. Lihat, ribuan orang ini kan gak sama bintangnya. Ternyata ribuan orang ini ketika tenggelam kapal itu mati semuanya. Harusnya kalau beda-beda bintangnya, ada yang satu bisa terbang, ada yang satu bisa lari di atas air. Kenapa? Karena bintangnya berbeda. Beda, nasibnya harusnya beda. Jangan matinya sama gitu. Harusnya tiba-tiba ada orang yang bisa lari, menyelamatkan diri di atas air. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa berenang lama. Tapi sama, nasibnya sama, mati semua. Berarti ini nggak benar. Ramalan-ramalan bintang seperti ini nggak benar. Apa yang harus dipercayai dari ramalan-ramalan ini? Oleh karenanya ilmu tanjim disebut dengan tanjim. Ilmu perbintangan ini tidak diperbolehkan untuk dipelajari. Jangankan dipelajari, dipercayai saja tidak boleh. Ustadz, saya nggak percayai. Saya cuma pengen baca-baca doang. Ingin tahu informasi tentang masing-masing bulan tersebut, bintang tersebut, lalu ramalannya apa. Nggak boleh. Jangan dibaca-baca, jangan dibuka, jangan diklik, jangan. Karena sama hukumnya seperti kita mendatangi dukun. Karena dalam Islam nggak boleh kita datang ke dukun. Sama ketika kita dapat nih di medsos kita, muncul dia, jangan diklik, jangan dibuka. Lewatkan saja. Karena kalau kita klik pengen tahu ramalan kita tanggal berapa sih, bulan apa sih? Waduh, pengen cari juga deh. Walaupun nggak ada kepercayaan, saya nggak percaya, cuma pengen tahu aja gitu. Buat apa ya? Buat wawasan aja gitu. Nggak boleh, tetap tidak boleh. Karena sama hukumnya seperti orang datang ke dukun dan cuma bertanya doang. Dia nggak percaya loh pada jawaban dukun itu. Sekedar dia datang lalu dia bertanya. Tetap haram hukumnya. Dosa besar. Saking besar dosanya, 40 hari dia sholat tidak diterima. Bukan tidak diterima di sini sholatnya batal ya. Artinya tidak diterima di sini selama 40 hari ibadah sholat yang dia lakukan itu kan pahalanya banyak. Itu terhapuskan oleh dosa dia datang ke dukun tadi dan bertanya gitu. Padahal dia datang doang bertanya dan belum tentu dia percaya gitu. Cuma bertanya doang, tetap itu termasuk dosa besar. Maka sama halnya seperti orang yang membaca, mendengarkan ramalan-ramalan perbintangan tadi, zodiak tadi. Baik, kita bacakan hadis Nabi SAW terkait dengan bab ini. Dalam Sahih Bukhari, Imam Qatadah pernah berkata, apa kata Imam Qatadah? Khalaqallahu hadhihi nujum lis-thalas. Allah ciptakan bintang-bintang itu, planet-planet itu untuk 3 hal. Untuk 3 hal. Apa kegunaan daripada bintang-bintang yang ada di langit itu? Yang pertama, zinatun lis-sama atau zinatan lis-sama, sebagai perhiasan langit. Jadi bintang itu sebagai perhiasan langit. Itu diantara tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang, planet, dia sebagai perhiasan langit. Udah cukup. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Dan bintang itu bisa digunakan untuk melempar setan. Setan di sini setan apa? Setan dari kalangan manusia atau dari kalangan jin? Nah, yang maksud dengan setan di sini adalah kalangan jin. Ada nggak setan dari kalangan manusia? Banyak sekali. Setan dari kalangan manusia itu banyak sekali. Tapi maksud daripada Qatadah mengatakan ini, bahwa bintang itu dijadikan pelempar untuk setan, bukan setan dari kalangan
manusia, tapi kalangan jin. Nah, bintang di sini jangan diartikan juga bintang satuan gitu ya, Bu. Jadi satu bintang dicopot dari lokasinya, dari posisinya, lalu dilemparkan, enggak. Itu terlalu besar. Jadi pecahan bintang. Nah, meteornya, pecahan bintang itulah yang diambil untuk dilemparkan, bukan bintangnya itu. Itu kata para ulama menjelaskannya. Jadi bukan bintangnya itu, tapi meteor atau pecahan yang serpihan bintang kecil kemudian dilemparkan kepada setan yang ingin mencuri berita dari langit. Jadi setan dari kalangan jin itu mencoba untuk mencuri berita dari langit. Di langit itu ada berita-berita, informasi-informasi yang Allah sampaikan kepada malaikat. Nah, itu ingin mereka dengarkan berita itu. Ketika mereka dapatkan informasi langit itu, mereka sampaikanlah kepada dukun. Makanya kadang ada dukun yang benar ramalannya. Bisa jadi kebenaran daripada ramalan dukun itu informasi yang dicuri oleh jin tadi. Sampaikan ke dukun. Nah, itu mereka-mereka yang mencoba mencuri berita dari langit, ketika mereka sampai pada pintu langit langsung dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang itu. Baik, yang ketiga di antara fungsi dari bintang apa? Wa alamatin yuhtada biha, yaitu sebagai alamat tadi, sebagai ilmu astronomi. Jadi bintang itu boleh dipelajari karena dia sebagai alamat. Alamat dulu apalagi nelayan-nelayan ya. Nelayan-nelayan dulu jarang punya kompas. Mereka itu patokannya kalau udah di tengah-tengah laut. Kalau ditaruh di tengah laut, bingung kita mau pulangnya, mau ngarah kemana, coba. Mana nih jalannya? Seluas itu laut, nggak ada lagi marka-markanya. Jangankan di laut yang nggak ada markanya, kita kalau ke Jakarta aja, bukan kita ya, saya bingung kalau ke Jakarta tuh jalannya berlapis-lapis. Saya mau lewat mana ini? Markanya ngarah ke sana. Pernah kalau udah salah jalan, udah mutarnya itu jauhnya luar biasa. Itu di jalan yang udah ada marka petunjuknya. Bayangkan dulu orang nelayan berada di tengah-tengah laut, gimana cara mereka pulang gitu. Nah, biasanya mereka ngelihat langit, ada bintang-bintangnya, kayaknya itu bintangnya, bukan kayaknya. Bintangnya sana, patokannya bintang. Udah, mereka ikutin aja tuh lurus bintangnya. Kemudian sampai mereka pada tempat yang dituju. Begitu dulu. Jadi sebagai alamat bintang itu sebagai alamat petunjuk arah, apa aja lah yang bisa dijadikan bintang itu. Lalu kemudian arah, apalagi musim dan seterusnya tadi, nah itu boleh dipelajari. Itulah fungsi daripada bintang diciptakan oleh Allah, 3 itu. Kata Qatadah, faman ta'awwala fiha ghayra dzalik, siapa orang yang mencoba untuk melampaui batas, mentakwil lagi kecuali dari yang 3 ini. Jadi dia lebihkan lagi. Jadi fungsi bintang itu tidak hanya 3 ini, ditakwil lagi sama dia dengan hal-hal yang lain. Akhta, dia salah. Perbuatan ini adalah perbuatan salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menghilangkan bagian akhiratnya. Seperti ada ilmu perbintangan, astrologi tadi. Ini berarti dia sudah melampaui batas. Karena Allah menciptakan bintang itu untuk 3 perkara tadi. Nah, dilampauinya, ada lagi yang keempat katanya. Maka orang seperti ini telah bersalah. Orang ini salah. Kemudian wa adha'a nasibahu, dan dia telah menghilangkan bagian akhiratnya. Dia tidak mendapatkan bagian apapun pahala nanti di akhirat. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah menyusahkan dirinya sendiri tanpa ilmu yang diajarkan. Baik, itu di antara dalil yang menjelaskan bahwa ilmu perbintangan tidak dibenarkan dalam Islam. Lalu Qatadah mengatakan, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Ada di antara ulama, di antaranya Qatadah mengatakan makruh hukumnya mempelajari tentang manazilil qamar. Jadi lokasi-lokasi perpindahan bulan. Hukumnya makruh. Walam yurakhiz Ibnu Uyainah fihi, dan tidak diberikan keringanan untuk mempelajarinya. Dzakarahu Harbun wa anhuma wa rakhasa fi ta'allumi al-manazil Ahmad wa Ishaq. Tapi ada khilaf para ulama, di antaranya Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Mereka mengatakan boleh untuk mempelajari ilmu perpindahan lokasi-lokasi bulan tadi.
perputaran-perputaran bulan, peredaran-peredaran bulan itu dipelajari, lalu kemudian dengan begitu dia mengetahui arah, mengetahui waktu, mengetahui musim, itu tidak ada masalah. Ada sebagian ulama yang membolehkan itu. Baik, hadis Abu Musa, kita bacakan hadis Abu Musa. Ini hadis terakhir dari bab ini. Hadis Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan orang yang tidak masuk ke dalam surga. Siapa 3 golongan orang itu? Yang pertama adalah mudminul khamar. Orang yang udah kecanduan khamar. Udah kecanduan sabu-sabu, udah kecanduan heroin, itu tidak masuk dalam surga Allah. Wa qati'ur rahimi. Golongan yang kedua yang tidak masuk dalam surga Allah adalah mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahmi, ya masuk surga. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bis sihir, dan golongan yang ketiga tidak masuk ke dalam surga Allah SWT adalah orang yang membenarkan sihir, membenarkan dukun. Jadi informasi yang disampaikan oleh tukang sihir, oleh dukun, itu dibenarkan sama dia. Maka ini termasuk golongan orang yang tidak masuk ke dalam surga. Nah, apa hubungannya dengan orang yang tadi mempercayai bintang atau mempelajari ilmu perbintangan? Sama hal ini dengan orang yang golongan ketiga ini, yaitu mempercayai sihir. Jadi disamakan oleh para ulama orang yang mempercayai sihir dengan orang yang mempercayai ilmu zodiak tadi, ilmu perbintangan tadi. Itu sama seperti dia mempercayai ilmu sihir. Karena ilmu perbintangan itu bagian daripada ilmu perdukunan dan ilmu sihir. Ya, wallahu taala alam bisawab. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya membahas pada bab yang selanjutnya, yaitu bab al-istisqa bil anwa. Jadi mengkaitkan turunnya hujan dengan bintang. Ini masih terkaitan dengan bintang. Yaitu bab yang menjelaskan tentang turunnya hujan itu karena bintangnya karena bintangnya fulan atau bintang apa gitu. Itu termasuk perbuatan syirik. Dan insyaallah kita akan bacakan dalil-dalil yang terkait dengan ini pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Ya, silakan Bu. Ada apa Bu? Kasih uang 5.000. Itu premannya, kenapa makan di sini ya Ustaz? Puasa ada wakilan, kata dia. Oh berarti keuntungan, kata dia Ustaz, kalau ada wakilan. Kalau masih kecil sih waktu itu Ustaz ya. Pas kita tahu ilmunya, apakah bapak sudah ada ide gini? Kalau ada kejadian begitu lagi, saya terima lagi. Kalau gimana ya Ustaz ya? Tadi dikasih uang itu kenapa Bu? Kurangnya? Jadi ada penumpang dia. Ada apa? Ada penumpang dia dari Jawa, wakilan Ustaz di klinik. Pas kita lagi lewat, kita dikasih uang 5.000. Kan saya senang sekarang ini beruntung, kata dia gitu. Oke, itu kita masih kecil ya Ustaz ya. Iya. Kalau kita udah gede Ustaz, apa yang kita lakukan kalau ada gitu lagi? Yang kedua, pertanyaannya kalau kita ada bintangnya itu ada doanya apa nggak Ustaz? Atau kita lewatkan gitu aja? Iya. Nah, jadi gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kecil dikasih uang karena melewatin klinik. Lalu di klinik itu memang ada dia sedang lahiran keluarganya atau apabila dia dari Jawa, itu Ustaz dari Jawa, ada penumpang dia yang lahir. Dia saya beruntung ini ada penumpang saya lahiran gitu. Masya Allah. Jadi dia mengkaitkan keberuntungan dengan kejadian adanya kelahiran itu tadi. Ya, rezeki kita tidak ada masalah. Ya kita terima tidak ada masalah. Yang bersalah dia, yang dosa dia. Dia mengkaitkan keberuntungan pada dirinya dengan sesuatu kejadian yang dia lihat atau kejadian yang terjadi di depan dia. Lalu kemudian dia kaitkan dengan rezeki, keberuntungan. Kalau tadi kan sebaliknya itu, kesialan kan ya. Kalau ini enggak, dia enggak mengkaitkan kesialan tapi keberuntungan. Ini sama dengan tatoyur tadi. Dianya salah. Tapi kita yang mendapatkan uangnya itu tidak ada masalah, boleh kita. Kalau misalnya kita udah gede-gede udah nanti Kita jelaskan. Sama seperti tadi kejadian yang saya alami kemarin ya. Saya mau jelaskan ke dia gitu. Ternyata dia udah tahu. Alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah. Kalau dia udah tahu. Kemarin kan dia ngelihat tuh wajahnya panik banget. Panik, kayaknya dia udah mau ngapa-ngapain udah nggak enak gitu.
kayaknya mau lanjutin perjalanan apa enggak nih gitu. Tapi ketika saya tanyakan, oh enggak ada keyakinan apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Ya udah. Nah, kalau kita mendapatkan hal yang sama, dia mengkaitkan sesuatu kesialan atau mungkin sebaliknya tadi, yaitu keberuntungan, nah, maka ada upaya bagi kita untuk menjelaskannya. Apa hubungannya, Pak, dengan kejadian ini, keberuntungan yang akan Bapak dapatkan gitu. Ya, keberuntungan Bapak saat ini adalah dengan bapaknya sodako itu gitu. Kalau bapaknya niatnya sodako, memberikan orang, mentraktir orang atau memberikan sebagian rezeki, itu akan mendatangkan keberuntungan. Cukup itu saja, Pak. Jadi jangan dikaitkan dengan kejadiannya. Insya Allah dengan sodako yang Bapak keluarkan ini, uang yang Bapak keluarkan, itu mendatangkan keberuntungan dari Allah. Jadi itu saja yakini, bukan kejadian itu gitu. Ada penjelasan dari kita. Ya, Allah. Yang kedua, adakah bacaan tersendiri, bacaan khusus tatkala melihat bintang jatuh? Ya Allah alam, saya belum mendapatkan bacaan tertentu ya. Ada bacaan khusus tatkala melihat bintang. Tapi ada doa khusus. Doa khusus di sini bagi orang-orang awam. Orang-orang awam biasanya apa? Melihat bintang itu jatuh, ayo kita berdoa. Ini doa dikabulkan ini. Biasanya gitu kan. Ada yang minta jodoh lah, ada yang minta inilah, minta itulah. Itu yang nggak boleh. Doa-doa khusus seperti itu nggak boleh. Tapi kalau kita mau berdoa pada Allah SWT dengan melihat bintang atau meteor yang jatuh tadi, ini adalah lemparan Allah terhadap setan itu. Lalu kemudian kita berlindung kepada setan, tidak ada masalah. Ingat kita ayat Allah SWT tentang bahwa bagian daripada bintang itu ketika dilemparkan pada setan, kemudian kita berlindung dari keburukan setan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah insya Allah. Tapi tidak ada, belum pernah saya mendengar adanya doa-doa khusus tatkala melihat bintang itu jatuh. Tapi kalau memang ada nanti coba saya cari lagi. Allah alam bisawab. Bukan tidak ada mungkin, tapi saya yang belum mengetahui ilmu tentang itu. Bisa jadi ada, tapi saya belum sampai ilmunya. Coba nanti saya coba cari lagi. Allah alam bisawab. Ya, sama-sama. Ustaz mau tanya. Ya. Tadi ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Salah satunya memutus silaturahmi. Nah, golongan-golongan memutus silaturahmi ini seperti apa? Apakah saudara kandung, termasuk tetangga dekat atau teman sesama muslim? Ya, yang dimaksud dengan memutuskan tali silaturahmi di sini adalah saudara-saudara dekat kita yang ada hubungan rahim dengan kita. Orang tua kita paling utama. Ayah, ibu, saudara-saudara yang satu rahim dengan kita, kakak, adik kita, keponakan kita, itu masih satu rahim dengan kita. Nah, inilah yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, tidak masuk surga. Makanya dalam ayat yang lain, la yadkhulul jannah qati'. Kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, memutuskan tali silaturahmi ini hanya dikhususkan kepada keluarga-keluarga dekat. Adapun kepada tetangga tidak disebut dengan memutuskan tali silaturahmi, tapi bisa dikatakan memutuskan tali persaudaraan, bisa. Iya, memutuskan tali ukhuwah persaudaraan se-Islam. Ada orang yang tidak menyapa temannya, dan itu memang dilarang juga. Larangannya berbeda dari hadis yang memutuskan tali silaturahmi. Larangannya adalah tidak halal kata Rasulullah SAW. Bagi orang yang beriman kepada Allah, dia tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau dia tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, maka tidak halal bagi dia, haram hukumnya. Maka dalam riwayat yang lain, amalan solehnya tidak naik, tidak diterima gitu. Amal solehnya terkatung-katung karena dia masih ada perselisihan dengan teman semuslimnya. Iya, jadi tidak termasuk dalam kategori itu. Allah a'lam bishawab. Ya, Ustaz mau tanya. ya silakan, Bu. Ustaz, kalau misalkan kita bertobat dengan orang pintar, itu Ustaz bisa. Setelah itu kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, kemudian kita bertekad untuk tidak datang ke tempat itu, dan kemudian kita memberikan tahzir. Tahzir itu mewanti-wanti teman-teman yang lain untuk tidak datang ke tempat tersebut. Karena pada hakikatnya orang itu adalah dukun gitu. Kasih tahu, orang itu adalah dukun, bukan peruqyah yang syar'i gitu. Ya Allah alam bisawab.
Ya, Ibu. Satu nih. Ya, silakan. Kalau sekarang kan ada tuh yang kayak membuka aura gitu ya. Jadi dibuka auranya biar mungkin gampang rezekinya atau gampang jodohnya, itu gimana Ustaz? Itu kan sekarang banyak tuh kayak di televisi juga suka ada. Ya, sama Ibu. Itu sama seperti perdukunan. Ya, membuka aura apa hubungannya dengan rezeki? Membuka aura itu bisa dijelaskan nggak Bu? Gimana ritualnya untuk membuka aura itu? Enggak, Ustaz, cuma suka lihat aja. Kadang kan suka ada tuh di TV yang Iya, kita nggak boleh nontonnya. Kita nggak boleh nontonnya. Kenapa Bu? Iya, nontonnya nggak boleh. Apalagi kalau tadi Ibu tahu gimana cara membuka auranya, berarti Ibu nonton gitu. Untung aja Ibu nggak bisa jelasin. Iya, kalau sekilas doang berarti kan langsung udah pindah aja channel yang lain. Jangan dinikmati. Karena buka aura seperti itu bisa mendatangkan rizki, bisa datangkan kebaikan, bisa mendatangkan ini dan seterusnya. Itu tidak benar. Kalau itu benar ya semua orang Indonesia ini bisa kaya raya semua lah. Harusnya semuanya rizkinya baik semua karena akan dibukakan auranya. Dia sendiri belum tentu bisa membuka aura dirinya sendiri. Pernah dapat informasi itu, saya lupa nama dukunnya apa itu, tapi terkenal sekali di televisi. Dia bisa membaca masa depan orang. Nggak berapa lama, entah apa itu dia masuk penjara. Siapa? Meninggal juga ada ya? Iya, ada juga yang meninggal juga, yang perempuan itu yang meramal apa waktu itu ya? Iya ya, ibu-ibu itu ada juga. Dia nggak tahu gitu meninggalnya itu dia kapan, tapi membaca masa depan orang bisa dia gitu. Tapi membaca masa depannya sendiri nggak bisa. kan dia bilang tahun berapa nanti dunia gelap gitu kalau nggak salah. Soalnya dia meninggal Ustaz. Oh, berarti gelap pada diri sendiri. Udah berapa lama dia ngomong, sebulan 2 bulan dia yang meninggal. Oh, Masya Allah. Mungkin dia mengatakan dunia gelap, ya ternyata dia sendiri yang merasa gelap. Tidak pada orang, harusnya jangan pada orang. Dia harus diri sendiri. Iya, jadi orang-orang yang mengetahui perkara-perkara gaib seperti itu hanya sekedar pembodohan terhadap umat gitu. Dan orang-orang ada yang percaya aja gitu. Bahkan sampai mengeluarkan uang. Ada lagi, Masya Allah, orang-orang pintar loh, orang-orang cerdas yang titelnya tuh panjang banget gitu. Bisa ada dia kadang ketika dia mau mendapatkan kursi, mau mendapatkan jabatan tertentu, dia datang ke tempat-tempat seperti itu gitu. Banyak pengen calon ini, calon itu. Nah, diantaranya kadang dia datang ke tempat-tempat seperti itu, padahal ini orang pintar gitu. Kok masih percaya dengan hal-hal seperti itu? Ya Allah alam bisawabnya, kesirikan seperti ini enggak hanya terjadi pada orang-orang yang tidak mengetahui gitu. Orang-orang pintar pun bisa jatuh pada kesyirikan seperti ini. Oleh karena itu, kita bermohon dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja beliau selalu berdoa pada Allah, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, hindari kami, jauhi kami dan keluarga kami, anak cucu kami, kata Nabi Ibrahim, dari perbuatan syirik. Nabi Ibrahim saja berdoa. Nah, apalagi kita ini ya dibandingkan Nabi Ibrahim nggak ada apa-apanya lah. Maka hendaknya kita perbanyak untuk berdoa pada Allah agar tidak jatuh kepada kesyirikan, agar kita terus berada di atas akidah yang benar, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam dan di atas tauhid. Iya, amin ya rabbal alamin. Ya demikian, wasallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.